dipersembahkan oleh... Selamat siang pemirsa, kembali saya Ira Syarif hadir menyapa Anda dalam Spesial Dialog, di mana dalam 60 menit ke depan kami akan membahas mengenai sensus ekonomi tahun 2016. Dan inilah pemirsa Spesial Dialog selengkapnya. Dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 disebutkan bahwa Badan Pusat Statistik diamanatkan untuk melaksanakan 3 sensus setiap 10 tahun sekali. Salah satunya adalah sensus ekonomi. Dan di tahun 2016 mendatang BPS akan kembali melaksanakan sensus ekonomi untuk keempat kalinya. Nah, pemirsa, lantas apa manfaat dari sensus ekonomi tersebut dalam menentukan kebijakan pemerintah? Dan sejauh mana persiapan BPS dalam menyongsong sensus ekonomi 2016? Untuk membahasnya lebih lanjut, di studio kami telah hadir Bapak Suryamin, Kepala Badan Pusat Statistik, dan juga telah hadir Bapak Yugi Prayanto, Wakil Ketua Umum Kadin, juga ada Bapak Ikadek Dian Sutrisna selaku Kepala LPM Fakultas Ekonomi UI. Ya, terima kasih Bapak-Bapak ini sudah hadir di studio kami. Terima kasih, kita akan mulai diskusi kita nih mengenai sensus penduduk. Saya mungkin ke Pak Suryamin dulu. Ini beberapa bulan lagi, 2016 tuh sebentar lagi. Sudah sejauh mana sih kesiapan BPS untuk melakukan sensus ekonomi ini? Dan juga tepatnya kapan, Pak? Apa di bulan apa di tahun 2016 nih? Oke, baik Mbak Ira dan pemirsa. Jadi Badan Pusat Statistik akan melakukan sensus ekonomi tahun 2016 itu tepatnya pada bulan Mei 2016. Okay. Jadi sebenarnya ada 2 kegiatan besar ya. Yang pertama adalah kita akan melakukan pendataan lengkap seluruh sektor ekonomi di luar sektor pertanian, karena sektor pertanian baru saja kita lakukan sensus juga tahun 2013 ya? Jadi di luar sektor pertanian, mulai dari sektor pertambangan, penggalian, kemudian industri manufaktur, konstruksi, perdagangan, listrik, gas, air, sampai ke jasa-jasa, kita akan lakukan sensus pada tahun 2016 secara lengkap. Pada bulan Mei kita lakukan pendataan lengkapnya, kemudian juga sebenarnya akan diikuti pada tahun 2017 adalah pendataan sampel untuk setiap subsektornya nanti, tapi dengan pertanyaan yang lebih rinci, tapi sampelnya cukup besar tentunya karena kita harus mewakili sampel dan harus membuat satu angka estimasi atau angka gambaran baik provinsi maupun kabupaten. Okay. Jadi tepatnya pada bulan Mei, dan persiapannya sekarang sudah ya kita siap terus ya, karena persiapan sensus ekonomi 2016 ini sudah kita lakukan sejak 2014 sebenarnya. Okay. Jadi karena memang kita akan melibatkan tenaga yang banyak, cakupannya juga cukup banyak, jutaan jutaan usaha, sehingga kita persiapannya sejak tahun 2014 melalui studi-studi, dan sekarang kita sudah melakukan uji coba kuesioner yang akan dipakai di dalam sensus itu sendiri, uji coba pembuatan direktori industri menengah dan besar, karena kita juga akan menghasilkan nanti direktori dari setiap unit ekonomi itu, dari setiap subsektor ekonomi atau sektor ekonomi di luar sektor pertanian itu sendiri. Ya. Jadi berapa persen lagi Pak sampai bulan Mei kira-kira yang masih disiap-siapkan ini? Akhir tahun ini pokoknya kita sudah, kalau diskusi ini juga kita persiapannya itu melalui diskusi dengan KL terkait, diskusi dengan dunia usaha juga kita panggil, kita undang, karena kita kan nggak bisa bekerja sendiri. Betul. Oleh karena itu nanti kebetulan juga ini ada dari dunia usaha dan juga dari pendidikan begitu ya, sebagai pengguna nanti penganalisis. Jadi sudah kita lakukan jauh hari sebelumnya untuk menentukan variabel-variabel apa yang akan kita tangkap di dalam sensus ini ya. Kita tentu mengacu juga pada sensus sebelumnya, ada yang harus sama karena kita kan harus melihat juga pergerakannya. Tapi dengan perkembangan ekonomi kita buka juga, ada informasi baru yang perlu dikumpulkan juga di sini. Kita mengundang seluruh stakeholder
udah kita lakukan. Jadi sekarang tinggal finalisasi. Jadi kalau untuk Mei kita sudah siap lah. Tinggal bagaimana sekarang dunia usahanya sendiri juga, kemudian nanti yang akan pemakai data mudah-mudahan sudah siap juga bisa sama-sama diketahui sejak awal. Kita langsung saja nih Pak, kita tanyakan satu-satu nih. Mungkin dari Pak Kadek dulu, silahkan. Anda melihatnya bagaimana nih untuk sensus ekonomi 2016? Ya, saya kira sensus ekonomi 2016 ini memiliki beberapa tujuan ya. Mungkin yang pertama adalah bagaimana data yang disediakan oleh BPS ini bisa bermanfaat untuk banyak kalangan, pemerintah, kemudian pengusaha maupun di lingkungan akademis di tempat saya bekerja. Kemudian data ini bermanfaat kalau sensus itu bisa menyediakan data yang akurat, begitu. Sehingga untuk kesuksesan daripada sensus di tahun 2016 ini seperti sudah disampaikan oleh Pak Suryamin bahwa membutuhkan kerjasama dari banyak kalangan, terutama karena tahun 2016 ini adalah surveinya adalah dari kalangan usaha, tentunya partisipasi dari pengusaha dalam sensus 2016 ini sangat diperlukan, sebab memang kita sadari bahwa di dalam sensus itu sendiri pendataan, pengumpulan data, banyak kendala-kendala yang ditemui di lapangan, tentunya berkaitan utamanya dengan bagaimana para pengusaha bisa memberikan data yang akurat, dan perlu disadari bahwa pemberian data yang akurat ini tujuannya adalah untuk tujuan yang besar, untuk membuat perencanaan pemerintah, pembuatan kebijakan, evaluasi kinerja ekonomi, tentunya untuk kalangan akademisi misalnya penting untuk dalam pembuatan research, dan ini menjadi sangat relevan saya kira untuk sensus ekonomi 2016. Kalau dari Pak Yugi langsung nih, dari dunia usaha melihatnya bagaimana sensus ekonomi ini? Begini, niatnya pemerintah atau Biro Pusat Statistik itu adalah baik untuk mendata semua pelaku usaha ya Pak Ketua. Lantas menarik juga ini karena ke depan bisa didata juga untuk pajak ya Pak ya. Artinya juga ini bisa ke pajak nih. Nah, jadi selama ini baik dan selain pertanian, data-data ini yang kami harapkan dalam mensurvei itu benar-benar tepat sasaran Pak, dan benar-benar detail. Kenapa? Kalau data tersebut sudah dapat dari Bapak, dari Biro Pusat Statistik, Kadin juga siap untuk membantu memfasilitasi sosialisasi program ini. Yang kedua juga ke depan kalau data ini sudah ada, kita tahu jadi bisnis apa yang prospek di daerah tersebut gitu. Dan dari perbankan juga dapat manfaat karena ini masih berjalan, prospeknya baik. Yang kedua juga bisa untuk pembinaan bisnis apa lagi yang harus kita angkat atau kita besarkan. Ya, tampaknya dari dua stakeholder kita begitu untuk melakukan sensus ini, dua-duanya menot adalah keakuratan data begitu ya, dan juga manfaat-manfaat yang bisa mereka gunakan nantinya. Kita akan bahas satu-satu tuh mengenai manfaat dari sensus ekonomi dan juga keakuratan data yang akan dilakukan nanti. Tapi kita harus jeda dulu Bapak-Bapak. Yang pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini.